Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita, jaringan komputer. Pada kesempatan ini materi kita adalah tentang Ethernet yang distandarisasi pada IEEE dengan nomor standar 802.3. Oke, ini materi kita pada hari ini. Nah, protokol Ethernet merupakan jenis perkabelan atau pemrosesan sinyal untuk data jaringan komputer yang dikembangkan oleh Robert Metcalfe. Nah, protokol Ethernet sendiri selalu diidentifikasikan dengan hardware karena selalu diimplementasikan dalam keseharian. Contohnya dalam membuat jaringan komputer warnet misalnya. Nah, itu sering disebut sekali dengan Ethernet. Atau device-nya NIC Network Interface Card. Namun Ethernet ini bukanlah satu-satunya device atau media untuk jaringan komputer, tetapi dia adalah merupakan salah satu di antara beberapa media untuk jaringan komputer. Nah, di gambar ini kita lihat di dalam sebuah Ethernet itu ada transceiver. Transceiver itu berarti bisa mengirim, bisa menerima. Jadi transceiver itu mengirim dan menerima, digabung menjadi transceiver atau transmitter dan receiver. Nah, itu dia. Kemudian ada di dalamnya ada interface kabel. Nah, ini untuk station. Di dalamnya ada interface dan ada controller. Nah, kemudian digabung dengan ether. Ether ini nanti mengarah ke terminator namanya, untuk menghubungkan antar kabel. Ini yang dikembangkan oleh Robert Metcalfe. Oke, baik. Nah, sekarang protokol Ethernet ini ada Ethernet protokol. Ethernet ini di dalamnya ada Ethernet protokol, kemudian LAN suite, kemudian Address Resolution Protocol atau ARP. Nah, kemudian Ethernet yang ketiga ini saling terkait. Ethernet protokol, LAN suite, dan ARP. Ini saling keterkaitan semuanya. Kemudian sebuah proses yang harus dipahami, yang harus dilakukan sebelum melakukan delivery. Atau delivery ini apa? Mengirim dan menerima prem gitu ya. Nah, Ethernet protokol sendiri dia yang sering digunakan adalah sub layer di dalam prem. Kemudian ada juga berkaitan dengan MAC address. Sedangkan LAN suite dia hanya suite operasi, operate suite. Kemudian bagaimana membangun sebuah MAC address di dalam tabel atau MAC address tabel di dalam suite. Kemudian meneruskan frame. Kemudian juga meneruskan beberapa metode selanjutnya yang bisa untuk LAN suite ini bekerja pada layer 2 suite. Sedangkan ARP ini adalah aturan dari MAC address dan IP address. Nah, itu kira-kira tentang Ethernet. Selanjutnya Ethernet frame. Nah, di sini ada namanya Ethernet encapsulation ya. Ethernet encapsulation. Nah, di sini dia merupakan
data link layer dan juga physical layer. Jadi encapsulation-nya apa? Encapsulasi ini membungkus Ethernet di dalam data link. Nah, Ethernet encapsulation sendiri untuk membentuk sebuah header dari layer atas dan ke layer bawahnya. Enkapsulasinya memformat frame ke dalam kumpulan bit. Jadi dia melakukan format frame ke dalam kumpulan bit. Di layer 2 terbagi menjadi 2 sublayer. Jadi di layer 2 ini ada terbagi 2 sublayer lagi. Yang pertama itu ada namanya upper sublayer yang dikenal dengan namanya adalah LLC, Logical Layer Control. Nah, kemudian satu lagi layer max sublayer, yaitu sublayer di bawahnya. Jadi ada upper sublayer, kemudian ada lower sublayer. Nah, upper sublayer tadi itu kita kenal dengan nama LLC, Logical Layer Control. Sedangkan lower sublayer itu dikenal dengan max sublayer yang ini, max sublayer. Nah, Ethernet lebih banyak beroperasi di max sublayer ini. Makanya kita membahas tentang max sublayer. Dan bertanggung jawab terhadap data encapsulation serta media access control MAC. Nah, terutama jaringan yang digunakan bersama-sama seperti ya jaringan switch LAN yang seperti saya katakan tadi, membangun jaringan LAN untuk warnet. Nah, di situ itu kan satu media akses yang di-share bersama-sama, misalnya ada 10 PC gitu ya. Media access control. Nah, ini yang bersama-sama seperti jaringan switch LAN mengatur bagaimana mekanisme penggunaan share media. Misalnya ada share media, berbagai macam media termasuk printer dan mengatur segala macamnya. Ethernet Evolution ini dikembangkan sejak tahun 1973. Ini sekarang sudah dengan kode 802.3. Nah, namun 802.3 ini ada lagi 802.3e. Itu dia mendukung Ethernet juga, cuman lebih akan ditambahkan fitur-fitur lain seperti QoS, dan QoS ini juga akan terus dikembangkan. Nah, kemudian struktur header dan trailer dalam suatu layer 3 ini juga mendapatkan perhatian khusus pada Ethernet Evolution. Kemudian ada Ethernet Frame Fill. Nah, di sini minimum Ethernet frame size itu adalah 64 byte dan maksimum adalah 15-18 byte. Ini MTU ya, maksimal transfer unit. Jadi kalau kita capture menggunakan Wireshark misalnya, nah, di situ bisa kelihatan bahwa Ethernet dalam melakukan proses komunikasi itu maksimum adalah 1518 byte dan minimal 64 byte. Di bawah dan lebih dari itu akan di drop. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini Ethernet frame. Ini header ya. Header terdiri dari, ini header dari protokol Ethernet frame.
Dia terdiri ada preamble, kemudian destination MAC address, source MAC address, kemudian ada type, kemudian data, dan FCS, frame, check, sequence. Nah, pada Ethernet yang terpenting adalah yang ini, dua ini, destination MAC address dan source MAC address. Ini yang terpenting di dalam Ethernet. Sebetulnya di protokol lain, di data link layer selain Ethernet juga ada protokol seperti PPPP, point to point protocol. Ini yang digunakan saluran WAN antar router. Jadi dia tidak mempunyai destination MAC address atau source MAC address. Dia hanya yang ada adalah single address kalau di point to point protocol. Berbeda dengan protokol Ethernet. Kemudian FCS, frame check sequence, ini digunakan untuk mengecek validasi dari frame di dalamnya. Jadi dia melakukan pengecekan error correction di komunikasi data dan jaringan. Itu ada istilah pengecekan error bit menggunakan CRC. Jadi di sini akan dilakukan pengecekan CRC value di dalam FCS, terutama untuk deteksi error. Nah, ini dia. Kemudian MAC address. Nah, ini MAC address. Ketika kita lihat pada perangkat fisik dari sebuah media Ethernet, di situ sering tertera alamat MAC address atau juga physical address, di situ tertulis. Nah, isinya MAC address itu terdiri dari 48 bit panjangnya dan berisi 12 heksadesimal digit. Jadi ada 12 heksadesimal di dalam MAC address itu. Nah, MAC address ini merupakan identity Ethernet. Jadi dia merupakan identitas sebuah Ethernet. Nah, di dalamnya itu harus ada pemilik daripada pembuat Ethernet tersebut, yaitu dengan kode 3 byte pertama. Jadi misalnya di sini 0062F3A07BC. Nah, 3 byte pertama 0062F ini adalah identitas dari sebuah vendor yang membuat Ethernet tersebut, baik LAN card, wireless, atau media Ethernet lainnya, atau media jaringan yang lain, baik wireless, Ethernet maupun yang lain. Nah, ini merupakan identitas yang harus dipunyai di dalam sebuah Ethernet card. Nah, MAC address ini selalu disematkan ke semua perangkat device jaringan, baik wireless ataupun NIC. Jadi kita sering menyebutnya adalah NIC, Network Interface Card. Nah, seperti itu. Nah, setiap alamat MAC address masing-masing vendor itu tidak ada yang sama dan tidak memiliki kembaran. Jadi sifatnya adalah unik. Kemudian frame processing. Nah, bagaimana cara melakukan pengecekan frame bagi sebuah host yang menerima frame dari host yang lainnya dalam sebuah komunikasi LAN, Local Area Network. Nah, ketika menerima frame, maka NIC akan membandingkan frame tersebut,
isi header dari frame kemudian dicocokkan dengan physical device dicocokkan dengan physical device MAC address yang kemudian yang tersimpan di dalam RAM. Nah, ini ketika kita selalu menginstal device pada sebuah sistem operasi, MAC address itu akan tersimpan di RAM. Ini akan selalu dicocokkan ketika PC atau laptop akan melakukan berbagai komunikasi dengan PC lain di dalam jaringan yang sama. Jadi dia akan cek MAC address tersebut. Jika MAC address cocok, maka akan dilanjutkan ke layer atasnya, yaitu adalah IP address. Layer di atasnya adalah IP address. Jika tidak cocok, maka frame akan di drop. Inilah pentingnya MAC address dalam pengalamatan dalam komunikasi jaringan lokal. Jadi MAC address ini berguna pada alamat jaringan lokal saja, dia tidak global. Makanya sebagai contoh MAC address ini sering digunakan untuk Windows. Ya, ini format penulisannya MAC address ini seperti ini. Kemudian ini di MikroTik saya sering menggunakan ini juga. Nah, ini di Cisco formatnya seperti ini, boleh juga huruf kecil seperti ini. Ini representasi MAC address pada penggunaan. Saya kira di setiap sistem operasi ini mungkin beda-beda, namun tujuannya sama, terdiri dari 48 bit panjangnya dan 12 heksadesimal digit. Nah, ini lanjutan dari Ethernet MAC address tadi. Di dalamnya terbagi ada 3 bagian. Ada unicast MAC address, ada broadcast, kemudian multicast. Nah, seperti umumnya komunikasi unicast, broadcast, dan multicast, dalam komunikasi layer 2 juga menggunakan istilah yang sama. Yang pertama ini unicast MAC address. Nah, dia melakukan pengiriman frame dari single transmitting device ke single destination device. Berarti ini point to point. Yang dideteksi adalah MAC address dalam unicast. Nah, kalau broadcast berarti ini kan one to one ini ya. Satu device ke satu device. Kalau broadcast dia digunakan all node di dalam segmen. Di dalam satu segmen. Berarti dia akan melakukan transmit ke semua node yang ada di dalam jaringan yang satu segmen dengannya dalam sebuah jaringan atau subnet yang sama atau satu segmen, dan memungkinkan satu device untuk mengirimkan ke semua host secara serentak dengan menggunakan broadcast MAC address. Host akan mengirimkan ke semua host yang ada pada jaringan dengan address FFF. Jadi apabila salah satu buah host melakukan pengirimkan ke semua host, itu addressnya adalah ini. Berarti dia tahu bahwa destination tujuan MAC addressnya kalau yang ini berarti untuk semua host yang ada dalam jaringan. Nah, dalam satu jaringan terkadang broadcast MAC ini dimanfaatkan oleh software perusak jaringan untuk melumpuhkan jaringan. Ya,
Anda bisa bayangkan setiap detik jaringan disibukkan dengan broadcast MAC address yang setiap saat melakukan transmit ke semua node yang ada dalam satu segmen. Nah, ini dimanfaatkan oleh software perusak jaringan. Ini berbahaya sekali di sini. Dan ini adalah cara kerja daripada Ethernet MAC address. Nah, MAC address ini sendiri biasanya diimplementasikan. Contohnya kalau saya di hotspot dalam jaringan lokal, itu kan kita selalu mendaftarkan MAC address laptop A atau mendaftarkan MAC address dari handphone atau yang lainnya. Nah, ini kadang dalam satu jaringan lokal itu memungkinkan mana tahu ada tidak sengaja menginstal software-software yang ya kita juga kadang tidak sadar bahwa software itu terinstal dengan sendirinya pada komputer kita, dan ya paling kok tiba-tiba laptop atau komputernya tidak connect ke internet seperti itu. Nah, dengan tidak disadarinya ini, maka kita harus berhati-hati dan ya menganalisa kembali kira-kira software-software apa yang telah kita install pada device kita. Ini harus berhati-hati juga. Kemudian multicast MAC address. Nah, tadi ini ke all, jadi ke semuanya. Ini one to many. Jadi one to many ini bukan all, many itu ke beberapa, tapi berapa dalam satu grup. Nah, jadi ini dalam satu grup ada beberapa node dalam satu segmen. Nah, ini biasanya digunakan antara device seperti router. Nah, pada gambar ini terlihat di sini ada destination MAC address, ini ada source MAC address, dan ini adalah IP address. Jadi di sini adalah FCS, frame control FCS, frame control sequence, dan ini data, isi datanya di sini. Ini IP paket dan ini Ethernet frame. Nah, ini semuanya adalah Ethernet frame. Nah, yang harus Anda ingat adalah bahwa IP address itu bersifat global dan Ethernet adalah bersifat lokal. Jadi Ether sekali lagi, MAC address ini bersifat lokal dan IP address bersifat global. Itu yang perlu diingat. Jadi apabila di jaringan lokal LAN internal itu bisa dilakukan ping MAC address di dalam satu jaringan lokal. Tetapi di luar itu yang beda segmen, kita tidak bisa melakukan ping MAC address. Tapi yang bisa adalah ping IP address seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Anda bisa mencoba. Di sini saya buat bahwa PC 1 IP address 192.168.0.14/28 dan 192.168.0.11/28. Jadi ini pada prefix 28. Kita akan coba melakukan ping antara host 1 ke host yang ini dengan menggunakan paket tracer sini ya. Jadi Anda nanti praktikum menggunakan paket tracer ya. Nah, caranya ya Anda tinggal install. Di sini saya gunakan paket tracer versi 6.2 ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa device, ada router. Routernya macam-macam, kemudian ada switch. Di sini ada switch. Kita gunakan paling switch yang ini aja. Ini switch. Nah, kalau kita letakkan kursor di atas switch ini,
Di situ ada banyak ini kok kurang kecil ya. Biasanya di sini ada banyak device atau port. Oh, sini dia. Ada 24 port untuk switch. Karena di situ 24 port. Nah, ini Anda coba nanti install paket tracer, kemudian di sini isi IP address-nya, cara ngisi IP address. Klik pada PC, IP configuration. Untuk PC 1, PC 0, Anda isikan IP address 192.168.0.14 dengan subnet mask 240 terakhir ya. Jangan 0. Kalau 0 berarti salah. Harus 240. PC 2, double klik, kemudian klik IP address, isikan IP 192.168.0.11 dengan subnet mask yang sama 240. Oke, kita coba tes, lakukan ping ke host di sebelahnya menggunakan command prompt. Ping 192.168 sebelah sini, 192.168.0.11 ya, 11 tadi ya. Ya 11. Nah, ini reply. Berarti dia berhasil melakukan komunikasi di jaringan lokal LAN biasa. Nah, sekarang saya lihat dulu di sini ada MAC address. Ini dia MAC address. Coba saya, jangan di sini ya. Yang di sebelahnya di IP ini tadi, di sini ada alamat MAC address di interface pas Ethernet. Nah, ini adalah MAC addressnya. Saya copy, kemudian saya pindah ke PC ini 11, yang satu lagi tadi 14. Nah, jadi ini 11, ini 14. Kemudian command prompt saya coba ping MAC address. Pasti. Saya kira ini salah format saja. Oke, kita coba IP address saja dulu. Jadi nanti yang Anda coba ini tugasnya 14 dengan 11, kemudian satu lagi IP-nya saya ganti dengan 22. Jadi ini 11. Yang jangan IP 11 ini. Yang 14. Ini IP 14, IP-nya diganti dengan 22. Nah, silakan Anda coba ping ke 11, apa yang terjadi. Buat kesimpulan Anda dan kirim ke alamat email sesuai dengan quiz kita kemarin. Kalau reply itu apa alasannya, kalau time out apa alasannya. Itu saja tugas dari saya. Mudah-mudahan sukses dan tetap semangat belajar. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe, like, and comment, serta loncengnya juga. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.